coba perhatikan, generasi umur 40 ke bawah sekarang sudah semua menggunakan smartphone. Bayangkan, kalau generasi bapak-bapak kita ya sudah tidak ada misalkan, nah apa yang terjadi? Semua akan dikuasai oleh generasi 40 tahun ke bawah. Sehingga 10 sampai 20 tahun ke depan, kalau bisnis kita hanya masih di offline, kita akan mati, teman-teman. Oke, welcome to SB30 TV dengan program Clashes di mana kita akan membahas digital marketing dan bisnis digital. Baik, dengan di sini saya Adrian, perkenalkan dulu ya, karena kemarin video sebelumnya partner saya Adriel sudah memaparkan beberapa materi yang sangat luar biasa. Nah, di video kali ini kita akan membahas 3 skill digital marketing yang teman-teman bisa pelajari untuk mencapai 100 juta pertama. Penasaran bukan? Video ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengapa kita harus belajar skill digital marketing ini. Yang kedua, skill digital marketing apa yang teman-teman harus pelajari. Dan yang ketiga, yang paling spesial adalah pengalaman saya kurang lebih 6 tahun terakhir dalam menjalankan bisnis digital marketing ini. Oke, let's go. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui big why-nya dulu mengapa kita belajar digital marketing. Karena kalau kita nggak tahu big why-nya, kita nggak bakalan bisa all out. Nah, pertanyaannya, kenapa? Nah, kalau dari saya sendiri, kita bisa lihat perkembangan zaman beberapa tahun terakhir. Sangat cepat, sangat dinamis. Dan kita tahu bahwa smartphone, semua orang sudah menggunakan smartphone pada saat ini. Dan yang kagetnya saya, bahkan kita bisa membeli smartphone hanya seharga 500.000. Padahal ketika zaman saya dulu, waktu awal-awal mengenal smartphone, kita minimal harus beli dengan harga 3 juta, 4 juta. Tapi sekarang hanya 500.000 itu bisa kita gunakan. Nah, yang berarti apa? Yang berarti kesempatan orang in touch atau bersentuhan dengan digital itu sangat tinggi untuk saat ini. Nah, sehingga ketika kita mau punya bisnis yang long last, ya kita harus berada di dalam digital atau di dalam internet minimal. Nah, coba perhatikan, generasi umur 40 ke bawah sekarang sudah semua menggunakan smartphone. Bayangkan, kalau generasi bapak-bapak kita ya sudah tidak ada misalkan, nah apa yang terjadi? Semua akan dikuasai oleh generasi 40 tahun ke bawah. Sehingga 10 sampai 20 tahun ke depan, kalau bisnis kita hanya masih di offline, kita akan mati, teman-teman. Nah, seperti itu untuk bagian pertama. Jadi kalau teman-teman sudah tahu big why-nya, mengapa kita harus move? Kenapa kita harus beradaptasi ke online? Nah, itu jawabannya. Karena semua sekarang besar-besaran itu menuju ke digital. Nah, dan kita sebagai orang adaptif, kita harus adaptif dan langsung belajar. Kita masuk ke dalam bagian kedua. Skill apa saja yang kita perlu pelajari ketika kita belajar digital marketing? Nah, di sini ada 3 garis besar yang teman-teman bisa pelajari. Yang pertama adalah di paid traffic. Nah, paid traffic itu apa? Paid traffic itu bagaimana kita mendatangkan sebuah traffic ya, atau sebanyak apapun traffic dengan berbayar ya. Kalau misalkan teman-teman pernah nonton iklan ya di YouTube ataupun di Facebook, di Instagram, itu semuanya hasil dari paid traffic. Nah, kalau teman-teman mau belajar, teman-teman bisa menggunakan kata kunci ini. Pertama, SEM atau Search Engine Marketing. Yang kedua, bisa dengan Instagram Ads, Meta Ads, TikTok Ads. Semuanya sekarang mungkin platform sudah punya ads-nya. Jadi teman-teman bisa belajar bagaimana cara mendatangkan traffic yang berbayar dari beberapa platform tersebut. Yang kedua adalah organic traffic. Nah, organic traffic ini mungkin sedikit lebih murah. Nah, kenapa seperti itu? Karena untuk memulai organic traffic itu tidak perlu modal. Modalnya apa? Hanya smartphone seperti ini dan kita pede. Ya. Nah, kalau teman-teman mau belajar tentang organic traffic, teman-teman bisa namanya belajar content creating, content making, photography and visual atau video. Nah, karena skill-skill ini akan teman-teman gunakan ke depannya. Ya, dan semua saya yakin ya, semua perusahaan-perusahaan mungkin yang baru bergerak ya atau baru berdiri sekarang itu tidak membutuhkan 2 skill ini, yaitu paid traffic tadi dan yang organic traffic. Dan yang ketiga adalah ini mungkin yang masih baru, yaitu kita harus mempelajari tools AI. Nah, kenapa tools AI ini perlu kita pelajari? Karena kedepannya banyak banget pekerjaan yang akan digantikan oleh AI.
khususnya ya pekerjaan yang berulang. So, kita sebagai manusia ya yang bisa berpikir, yang bisa punya perasaan, kita harus mengkolaborasikan diri kita dengan robot, dengan AI. Nah, dengan begitu, kita harus belajar bagaimana menggunakan AI ini sebagai alat yang tepat untuk bisa akselerasi bisnis kita. Nah, mungkin teman-teman sekarang masih familiar dengan ChatGPT, ya OpenAI, Sora dan segala macam. Nah, ini masih tahap awal. Sama seperti mungkin HP zaman dulu yang masih berbentuk tabung besar, ya. Mungkin kayak Nokia dan segala macam. Tapi coba lihat sekarang. Sekarang bahkan ada laptop, ada HP yang sangat tipis, yang sangat kecil, kita bisa bawa kemana-mana. Nah, coba bayangkan 10 tahun lagi AI itu akan seperti apa. Jadi kalau kita nggak bisa pelajari AI ini, kita akan ketinggalan oleh zaman. Nah, dan yang ketiga, saya akan membahas pengalaman saya mungkin sejak 2018 memulai bisnis sejak saya masih kuliah. Nah, kenapa saya mau sharing pengalaman saya yang mungkin teman-teman belum tahu? Karena ini merupakan pengalaman kecil aja, ya pengalaman simple, tapi bisa mengubah jalur bisnis saya 180 derajat. Nah, gimana ceritanya? Nah, jadi ketika 2018 saya bertekad, ya waktu itu saya masih kuliah, saya merantau, dan waktu itu saya ingin memulai bisnis. Nah, alhasil saya menjadi reseller pada saat itu. Nah, tapi waktu itu saya hanya menjadi reseller di offline. Jadi saya menawarkan ke teman-teman saya, menawarkan ke kenalan-kenalan saya. Mungkin kalau pakai digital mungkin hanya posting aja, tapi kita nggak gunain banyak tools-tools yang tadi saya bilang untuk kita memasarkan produk kita. Nah, alhasil menurut saya 2 tahun pertama itu kita mengalami stagnansi. Ya, jadi istilahnya akselerasinya itu tidak terlalu besar, tapi memang ada. Ya puji syukur waktu itu memang alhasil saya sudah punya modal untuk saya bisa belajar. Nah, alhasil ya dari hasil usaha itu saya putar lagi untuk belajar course-course digital marketing. Nah, siapa sangka 2020 ya teman-teman sudah tahu semua kita mengalami pandemi Covid. Nah, di pandemi Covid itu saya akhirnya bisa mengakselerasi bisnis saya. Kenapa? Karena yang pertama, saya sudah belajar skill digital marketing ini. Salah satunya adalah paid traffic tadi. Nah, di mana di 2020 itu saya bisa mengakselerasi bisnis saya jauh lebih cepat, ya, jauh lebih besar juga dengan digital marketing ini. Nah, sampai sekarang ya kita masih tetap adaptasi bagaimana kita bisa mulai, ya, bagaimana kita bisa belajar. Karena dunia semakin cepat, teman-teman. So, kalau teman-teman misalkan tidak belajar 3 skill utama tadi, ya skill-skill baru akan muncul, ya mungkin tools-tools baru akan muncul dan kita ketinggalan zaman dan kita tidak bisa membendung skill-skill tersebut dan akhirnya kita mati oleh zaman. Kita bisa lihat beberapa contoh banyak banget ya bisnis-bisnis atau mungkin bidang-bidang yang terdampak oleh digital ini. Teman-teman bisa lihat sekarang posisinya banyak banget toko-toko retail yang sangat sepi. Ya, bahkan di daerah sekalipun yang mungkin notabene orang bilang, "Oh, belum terlalu digital lah." Itu juga mati. Ya, beberapa kota yang saya lihat, salah satunya di kota saya, di Kota Makassar. Bahkan ada satu mall yang sangat ramai dulunya. Sekarang gara-gara Covid pada saat itu mengalami banyak penurunan. So, ya, pesan saya untuk di video kali ini, tiga skill ini sangat penting buat teman-teman bisa pelajari untuk mencapai minimal dulu 100 juta pertama. Kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut, stay tune di channel ini karena kita akan membahas bukan cuma motivasi atau tips seperti ini, tapi kita akan mungkin membahas lebih dalam lagi bagaimana paid ads, bagaimana organic traffic ini. Oke? Ya, see you. Jangan lupa di-subscribe dan mungkin bisa share juga pengalaman teman-teman di bawah. Ya, apakah ada teman-teman yang mungkin dari offline menuju ke online? Saya mau tahu cerita teman-teman di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita di kelas Yes ya untuk channel SB30 TV. Salam hebat luar biasa.